Halo semuanya, selamat datang di channel Brotak IT. Kali ini gue bakalan ngelakuin konfigurasi router dan juga access point, dan juga membuat beberapa server Linux. Mungkin untuk topologi lengkapnya bakal dilihat di sini. Pertama-tama kita ada internet pusat yang menghubungkan ke HTBA menggunakan kabelan. Dari HTBA kita menghubungkan ke HTBB dengan menggunakan kabel FO atau fiber optik. Dari HTBB ke router itu menggunakan kabelan juga, dan dari router ke access point dan juga host itu juga menggunakan kabelan. Di host ini kita bikin dua server, yaitu Ubuntu dan juga Debian. Di Ubuntu kita bikin LVM, web server, remote, dan juga FTP, dan di Debian kita bikin RAID dan juga DNS. Sekarang kita akan lanjut ke pemasangan. Untuk topologi singkatnya, HTB1 ini fungsinya untuk membagikan jaringan dari fiber optik ke HTB kedua. HTB1 ini mengambil jaringan dari internet pusat, dan di HTB2 ini fungsinya untuk membagikan internet dari internet pusat ke router di port 1 atau Ethernet. Untuk port 2 di router itu untuk menghubungkan ke access point, dan untuk yang ketiga itu menghubungkan ke laptop atau server kita. Kita masuk ke tahap konfigurasi Winbox-nya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam konfigurasi router sama access point-nya. Lalu kita langsung buka aja Winbox-nya. Nah, di sini sudah ada IP-nya, lalu kita connect aja. Pertama-tama kita ubah dulu di bagian interface-nya, sesuaikan tentuan. Untuk Ether 1 kita tambahkan di internet, Ether 2 nya kita tambahkan di access point, dan untuk yang ketiga kita tambahkan di server. Kita apply aja, lalu kita langsung masuk ke IP untuk internetnya. Kita pakai DHCP client, kita tambah di internet Ether 1, kita apply, oke. Kita cek di IP, sudah dapat. Lalu kita tambahkan IP untuk access point-nya. Kita tambahkan di access point, lalu kita apply, kita oke. Tambahkan lagi untuk di IP servernya. Hampir lupa, di setiap belakang kita tambahkan prefix-nya. Kita apply, lalu kita oke aja, kita close. Lalu kita masuk ke firewall. Untuk NAT tadi saya lupa, untuk internetnya kita tambahkan di sini C-nya kita pakai src NAT, dan out interface-nya kita tambahkan in Ethernet 1 internet. Dan kita masuk ke bagian action, di setting di mesh square AB, dan kita apply, pencet OK, kita langsung close aja. Lalu kita langsung masuk ke DHCP server untuk access point-nya. Kita pencet DHCP setup, lalu kita pilih di Ether 2 access point, kita next aja, next aja, next. Kalau udah ini merah, kenapa? Karena belum dicolok ke ininya. Jika sudah, kita langsung colok aja kabelnya ke ininya. Kita colok. Sudah nyala teman-teman ya. Nah, lalu kita di sini sudah terbaca ya R access point. Kita cek di DHCP server juga sudah menyala. Langsung kita masuk saja ke TP-Link-nya. Nah, di sini udah langsung auto tersambung ya.
sesuai dengan password yang sudah diberikan. Kita langsung buka di TP-Link saja. Oke, sini udah bisa ya. Kita langsung masukkan aja password terlebih dahulu. Passwordnya kita masukkan asal saja. Asal kita masukkan sesuai ketentuan yang sudah diberikan. Untuk akses point disetting dengan nama siswa. Dan juga sama siswa X 2025. Jika sudah, kita start aja, tunggu. Nah, lalu kita langsung masuk ke bagian quick setup, kita pencet next. Di bagian operating system kita pilih di bagian access point, lalu kita pencet next. Untuk network name-nya kita namakan ujian LZ. Oke, ini ada. Lalu passwordnya kita bisa ubah ke ujian 2025. Ke siswa X 2025 seperti yang ini. Oke, jika sudah, kita langsung ke next saja. Di bagian landing type-nya kita berubah jadi statis, lalu kita tambahkan IP yang sesuai yang tadi seperti ini. Untuk subnet masa kita tinggal ubah, karena dia di prefix 27 jadi masuk di 224. Dan DHCP servernya kita disable aja, karena di DHCP server sudah terdaftar sudah tersetting di bagian routernya. Jadi kita nggak perlu menggunakan DHCP server juga di bagian TP-Link. Kita next aja. Jika sudah, kita finish, kita tungguin ributnya selesai. Nah, dan tadi ada yang sedikit yang lupa, di Winbox kita tambahkan juga user tambahan, jadi kita tidak menggunakan admin lagi ya. Admin namanya dengan nama RZ 18. Terus dia di setting full. Buat di setting full, lalu passwordnya kita tinggal tambahkan di nama dengan oke, kita tinggal apply. Oke, sini mungkin ada tipe di bagian password ya. Bisa di apply, kita bisa langsung oke aja. Nah, di bagian admin biasanya sih di disable untuk keamanan, jadi kita menggunakan nama yang ini aja. Langsung close aja. Lalu kita lanjut ke TP-Link tadi. Oke, di sini TP-Linknya tidak terputus ya teman-teman ya, karena udah diubah, jadi kita harus masukkan dulu. Oke, karena ini udah masuk, kita langsung cobain aja, setting lagi. Kita cobain ada internet atau enggak. Kita coba buka YouTube.
Oke, di sini belum ada internetnya ya, berarti kita harus setting terlebih dahulu di TP ini. Oke, karena di sini mungkin harus disetting juga ya, kita setting aja. Login aja. Oke, ini udah dan udah masuk. Di sini saya nggak tahu ya kenapa ini jadi ke mikrotik. Nah, harusnya ke sini nih, ke TP-Link. Nah, ini sekarang sudah betul, guys. Ini passwordnya itu adalah langsung login aja. Nah, di sini kan sudah tersetting, kita langsung pencet di bagian DHCP, kita di disable aja, udah benar untuk DHCP nya. Lalu di bagian network refresh, teman-teman, ada trouble ya teman-teman ya. Ketika saya melakukan ini auto ke router OS. Untuk password sendiri tadi ke sepertinya di sini ini satu setting router. Nah, di sini udah kembali lagi ke TP-Link. Saya juga bingung kenapa tadi sering banget seperti itu. Kita masuk ke network. Di sini IP addressnya coba kita ubah ke 2 aja ya teman-teman ya. Dan di gateway-nya kita setting di 172.1.11.10.1. Save aja, refresh. Oke, sepertinya error lagi teman-teman ya, terubah lagi ke router OS ini. Kami krotik lagi teman-teman. Kita coba tes sudah ada internet atau belum. Oke, di sini mungkin di bagian tplink.net-nya ini agak sedikit error karena mungkin menggunakan mikrotik, jadinya bertabrakan dengan webfig. Oke, di sini sudah ada internetnya ya teman-teman. Di bagian akses point-nya sudah bisa mendapatkan internet. Artinya ini sudah bisa, sudah berhasil. Selanjutnya tinggal di bagian server. Di sini kalau untuk mendapatkan internet dari server itu kita harus setting dari control panel terlebih dahulu. Kita bukain networknya, lalu kita pencet network sharing center, kita ke adapter setting, ke ethernet 6, lalu kita ke properties, IP v4 nya kita statiskan, kita tambahkan IP sesuai yang tadi kita inginkan.
Misalnya kita masukkan di 11 ya, subnetnya kita tambahkan di 224 5 255 terus teman-teman ya. Ya ini kesalahan teman-teman, harusnya di 24 di gateway-nya kita tinggal tambahkan 172.1.10.1. Untuk DNS-nya kita masukkan 88 dulu aja, lebih dahulu aja, nanti diubah ketika kita sudah masuk ke server. Langsung oke aja, kita oke, close, udah kita keluar aja, kita disable, dan kita enable lagi, kita tunggu kita mendapatkan internet atau tidak. Coba refresh, itu sudah ada namanya, kita masukkan ininya, namanya passwordnya sis langsung connect aja. Oke, di sini udah bisa ya teman-teman. Lalu di sini masih ada naikkan metro. Kita cek dulu di properties, dia dapat IP di 30 teman-teman. Ini oh iya, salah teman-teman, pantesan tidak dapat internet, saya salah setting IP-nya di control panel, harusnya bukan IP access point tapi IP ininya teman-teman, IP servernya. Maksudnya di 10 kita masukkan mungkin di 4 atau 2 3 deh. Kalau di ini tuh di 254 fx8 itu gitu. Kemudian 10 dan 1. Ini udah pencet oke saja. Sabar teman-teman ya. Oh salah teman-teman, harusnya tidak di 54 tapi di 40 di prefixnya. Yes. Ya. Mana metode? Dan kita ikut. Nice. Artinya di sini kalau kita cek di ininya ada internetnya ya teman-teman ya, sudah dapat internet. Jadi kalau ini dimatikan kita tetap dapat internet dari LAN nya teman-teman. Oke, mungkin di network kita sudah selesai ya. Untuk settingan konfigurasinya kita sudah selesai. Kita langsung masuk saja ke bagian
servernya. Namanya kita ubah dulu. Sebelum itu mungkin saya akan melakukan instalasi pada Debian terlebih dahulu. Asap 2. Kita langsung next saja. Untuk di settingan HDD nya tergantung yang kita gunakan ya, tergantung rate yang kita gunakan, jadi HDD nya terserah. Di sini kalau sesuai ketentuan flash boot itu di 500. MB ya, langsung oke aja. Lalu kita setting, kita tambah, karena di sini gua dapatnya rate 10, jadi gua tambahkan 3 disk, 4 disk tambahan yang isinya 5 GB. Dan yang terakhir, nah jika kita finish aja, lalu kita choose. Sini kita bisa lihat sini 5 GB semua. Langsung kita masuk ke tahap instalasinya di Debian. Untuk sementara networknya mungkin nggak akan gue ganti dulu, gue bakal pakai sementara pakai NAT terlebih dahulu. Kita tinggal nunggu instalasinya selesai. Oke, kita langsung masuk ke Debian aja. Kita setting di sini dengan install aja. Ini kita setting English. Untuk ini tempat tinggal, kita setting di Asia aja, Indonesia. Oke, untuk hostname kita beri namanya dua nama domain kita kosongin, aja ya. Untuk root password kita tambahkan asap aja. Kita oke aja. Lalu untuk username kita tambahkan sesuai yang kita mau. Kita setting waktu. Lalu kita masuk ke bagian manual. Untuk SDA yang 500 MB kita setting untuk boot ya. Dan misalnya kita setting sesuai rate yang kalian inginkan. Yang rate gua lakuin sekarang
itu rate 10. Untuk isinya isi dari rate 10. Kita oke aja, primary kita setting di sini, di settingannya kita pilih di rate, lalu kita pencet down, rate lagi, kita pencet continue, primary, lalu kita pencet rate, lalu kita down aja, kita pencet samakan semua ya teman-teman, tergantung kebutuhan. Nah, jadi kalau udah semua seperti ini, kita lanjut ke configure software rate. Yes, rate MD kita pencet 10, kita masukkan 4. Oke, kita masukkan semua. Oke, finish. Oke, ada satu disk yang full, kita bisa pakai ini untuk mengisi slash. Kita tinggal finish aja, pencet yes, finish, pencet no, yes, tinggal tunggu instalasinya selesai. Mungkin ini bakal gue skip aja karena mungkin bakal agak kelamaan. Oke, root Debian ini sini sudah selesai. Tapi sebelum kita setup di Debian, kita setting di Ubuntu-nya terlebih dahulu aja ya. Kita tunggu Ubuntu sampai selesai. Nanti kita baru pindah ke Debian kalau misal Ubuntu-nya sudah 100% selesai, teman-teman. Tinggal kita tunggu. Kita masukkan user dan juga passwordnya. Lalu kita sudo su untuk pindah ke root. Oke, jika sudah kita lakukan apt update terlebih dahulu, teman-teman. Oke, jika sudah kita apt upgrade. Kita tunggu sampai selesai. Oke teman-teman, jadi sini mungkin agak sedikit lama, jadi saya tinggal sebentar.
Oke, di sini sudah selesai ya teman-teman. Oke saja. Jika sudah, kita langsung masuk ke LVM terlebih dahulu. Kita buat extend LVM nya. Pertama kita edit terlebih dahulu /dev /sdc1. Kita bikin partisi terlebih dahulu. Oke, kita ubah type-nya hex code-nya jadi LVM ya. Kita langsung keluar aja. Kita lsblk, coba kita cek sudah terpartisi ya itu SDT nya. Berarti kita tinggal lanjut ke ininya. Ini sudah terbuat certificate-nya. Kalau kita ingin melakukan extend, pertama-tama kita harus extend VG-nya juga. Di sini saya sudah buat VG ASAT, jadi bisa di extend. Lalu kita bikin LV extend-nya. L plus 3000 M /dev /asset terus. Oke, di sini sudah berhasil di extend ya teman-teman. Kalau kita lsblk, di sini sudah tergabung ya, 3 ASAT dan juga SDC1 dan SDA2 SDB sudah tergabung ya. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke dalam SSA atau remoting. Saya akan melakukan config untuk remotingnya. Pertama-tama kita mendownload dulu SSA min server SSA ini. Oke, jika sudah kita langsung config aja. Config. Nah, di sini kita ubah nyala importnya. Lalu di bagian permit root login kita nyalakan untuk login root bisa login ke melalui SSH. Kita yeskan aja. Scroll, nah di bagian bawah kita ubah menjadi /ftc/banner. Nanti kita tambahkan bannernya. Lalu kita tinggal X saja, lalu save, enter. Jika sudah, kita akan coba remoting terlebih dahulu dengan menggunakan aplikasi putih. Sebelum itu kita konfigurasi
IP address dulu. Kita di sini tidak menggunakan DHCP tapi menggunakan statis. Kita enter aja. Pertama itu ada addresses dulu, lalu ada route titik 2, ada to, gateway-nya, lalu ada name server, lalu ada addresses untuk DNS-nya. Nah, lalu tinggal kita masukkan saja. Untuk addressesnya di sini karena kita menggunakan IP 10.10.10 di classic 28, gua bakal pakai di 6 aja, /28. Terus kita kosongin, di itu kita buat default via kita bikin gateway-nya tuh 10 10 10 1. Untuk DNS-nya kita masukin 88 aja lebih dahulu. Lalu kita masuk ke tahap tap-tapan. Kita tapkan dulu. Dibuat samakan ya, persis seperti yang ada di yang seperti saya lakukan, karena ini dapat merubah. Kalau tidak sama, tabnya bisa merubah config-nya, config IP-nya. Oke, di sini kalian bisa langsung aja keluar ctrl-x yn, lalu kalian next plan apply. Oke, di sini karena ada kelebihan oke, ini ada kesalahan tulisan ya teman-teman ya, harusnya addresses. Nah, berarti tinggal enter, plan apply. Nah, di sini sudah bisa teman-teman. Kalau kita set up IPA sudah ada. Nah, ini belum bisa mendapatkan internet karena kita harus mengubah network adapternya ke bridget. Langsung kita lihat oke aja. Lalu kita coba ping Google. Ini 8888. Sudah bisa ya, berarti sudah dapat internet dengan IP statis. Sekarang kita tinggal melakukan konfigurasi dengan menggunakan putih 10 10 6. Kita open saja. Ini kita accept, kita masukkan username dan password. Jika sudah, kita sudah ya, coba tes bisa masuk root atau tidak. Bisa ya, jadi sini udah bisa masuk root. Nah, selanjutnya kita bikin nano etc/banner. Di sini kita setting bannernya sesuai dengan ketentuan yang udah diberikan ya teman-teman ya. Saya cek terlebih dahulu untuk ininya, settingannya.
Untuk banner kita isi dengan asal kita dulu. X y enter. Itu bannernya terserah ya, kalian isinya terserah kalian. Semisal saya quit di sini, saya logout, saya close aja deh. Saya close terus saya coba remote lagi dari putih. Saya masukkan 10.10.10.6 open, kita masukkan sini asset set. Belum terubah ya teman-teman, belum terubah di sini. Sebentar. Kita masukkan nama bannernya sudah betul lagi belum. Kita coba di slash dan nano slash sst slash ssh slash sshd. Oke, coba kita cek di bagian ininya sudah aman. Sudah ya teman-teman, harusnya sih sudah bisa di banner. Ya mungkin sepertinya agak ada error atau mungkin sesuatu, jadi kita pindah terlebih dahulu aja ke bagian backup dan restore teman-teman. Di sini ketentuannya adalah untuk backup dan restore itu kita harus backup directory asset ke backup gitu. Oke, kita bikin backup. Sini kita bikin folder backupnya terlebih dahulu. Kita bikin ini yang asset. Di folder asset kita backup, kita langsung kita langsung ke run tab aja teman-teman ya. Kita pilih nomor 1. Nah di bagian sini kalian bisa tambahkan dengan apa yang kalian butuhkan. Misal saya ini punya folder untuk ininya, untuk mempermudah asal backup ini setiap 3 pagi dia bakalan melakukan backup. Ya besok mungkin akan melakukan backup. Langsung exit aja, kita enter, langsung run tab L aja.
Lalu sini sudah terlihat, di situ ada, sebentar saja ada yang salah dalam mengkonfigurkan. Oh, sudah. Oke, jadi kalau sudah, kita masuk ke file transfer atau FTP yang saya dapatkan. Pertama kita download dulu FTP nya, VSFTPD. Kita langsung tunggu aja sampai selesai. Oke. Lalu di sini kita coba cek dulu. Oke, sebenarnya salah. Oke, saya sudah running teman-teman ya. Berarti sudah bisa diinin, tapi sebelum itu kita konfigurasi dulu /f nano slash baru download ya, ada backgroundnya biar tidak mengganggu. Aduh teman-teman, tidak sengaja terpause ya sepertinya. Sepertinya di sini karena kesalahan pencet jadi close teman-teman. Kita ulangi dulu ya. Kita tunggu saja teman-teman. Oke, kita tinggal masukkan aja. Masukkan aja di sini filenya. Kalau udah selesai, kita langsung sistem. Oke, sini bisa. Berarti kita langsung config aja manual nano /sftpd conf. Di sini kita nyalakan anonymous enable, harus dinolakan. Local write enable kita nyalakan. Lalu di bagian root local user juga kita nyalakan. Lalu di bawahnya kita tambahkan allow root, kita tambahkan yes. Kita langsung keluar aja, enter. Kalau sudah, kita tinggal lakukan file transfer melalui FileZilla. Kita buka FileZilla di sini, kita masukkan IP. Sebelum itu kita masukkan dulu usernya untuk bisa mengakses si ininya, foldernya. Lalu kita mkdir juga sekalian. Kita bikin folder transfer. Lalu kita tinggal sound untuk mendaftarkan user ke ininya.
Nanti kita langsung enter aja, langsung kita cobain di FileZilla teman-teman. Kita langsung masukin aja IP-nya di sini 10 ininya 6. Username di sini kita masukin asset, quick connect, kita tungguin, tinggal kita tunggu. Oke, nah di sini sudah terbaca ya teman-teman file transfer. Nah sekarang kita tinggal melakukan transfer file untuk web server kita dari web CMS yang sudah saya buat di sini. Di sini saya akan membuka di Docs. Kita langsung pindahkan ini di dalam file transfer. Oke, saya tinggal tunggu sampai transfer file berjalan 100%. Waduh teman-teman, di sini sepertinya ada kegagalan saat melakukan transfer file teman-teman. Tinggal menunggu sampai selesai dulu untuk memberi konfirmasi. Sepertinya ada yang salah pada saat konfigurasi ini ya teman-teman ya, SFTPD nya. Sudah betul sih, tapi ini sedang melakukan transfer file jadinya agak lama ya. Fail. Coba kita ulang dengan file kecil, apakah bisa? Ada agak sedikit trouble ya di sini. Oke, di sini gagal ya teman-teman file transfer karena permission denied.
teman-teman. Mungkin di bagian konfigurasi ada yang salah teman-teman. Ini mungkin saya akan sedikit buka jobsheetnya. Takutnya ada yang salah dalam melakukan konfigurasi. Kita coba ulang ya. Di sini kita pertama local enable. Oh iya guys, pantesan tidak bisa tuh karena kita lupa melakukan sistem CTL. Teman-teman, TSF TTD teman. Sekarang Anda sudah nih. Oke, sekarang seharusnya kita sudah bisa melakukan file transfer di file lainnya. Kita ulang lagi, klik setup. Oke. Nah, di sini coba kita transfer file ke dalam sini. Oke, berhasil. Berarti tadi itu karena kesalahan pada saat ini ya teman-teman, mengkonfigurasi IP-nya, melakukan resetnya tadi lupa dilakukan reset, makanya jadi gagal teman-teman. Oke, kita langsung bagikan aja ke tadi web CMS ya. Kita tunggu sampai file tertransfer semuanya lagi teman-teman. Kita tunggu aja, ini agak sedikit lama teman-teman ya. Nanti bakal saya percepat untuk bagian yang lama-lama ini. Oke, bisa dilihat di sini sukses semua ya teman-teman transfer file. Di sini sudah masuk semua transfernya. Kita bisa langsung cek aja di Linux ya. Langsung cek aja di ls. Situ ada web CMS RZ teman-teman, berarti sudah masuk. Oke. Nah, sudah. Berarti sekarang kita masuk ke dalam file transfer teman-teman. Oke, di file transfer ini pertama-tama kita harus download apt. Sebelum kita masuk ke file transfer, lebih baik kayaknya sepertinya kita lebih baik mendownload MySQL terlebih dahulu untuk database-nya. Nah, di sini saya udah menyimpan kodenya juga. Kita menggunakan putih untuk melakukan framework. Oke sih, sudah ada tuh ya bannernya, selamat mengikuti ASA/TA. Berarti berhasil. Di sini kita tinggal masukkan initial MySQL.
pertama. Oke, karena udah SQL, berarti kita coba install yang versi yang terpisahnya saja. Kita tunggu sampai selesai penginstalannya. Lalu kita jangan lupa download ini juga. Kita tunggu saja. Kita tunggu dulu guys, ada file seperti yang banyak mendownload sebetulnya. Kita tunggu. Oke, di sini sudah selesai ya. Ini proses, kita lanjut ke app install MySQL. Terus ada lagi tuh terus MySQL server ya. Sekarang MySQL servernya tinggal menunggu aja sampai selesai terlebih dahulu. Semua file yang dibutuhkan. Itulah mas lagi yang 3 dan 2. Oke, kita tinggal tunggu saja. Di sini prosesnya agak sedikit lama memang proses downloadnya karena memang cukup banyak yang di download. Tunggu saja sampai downloadnya selesai. Tinggal tunggu temuannya. Oke, di sini sudah selesai teman. Oke, di MySQL server sudah. Oke, MySQL server juga sudah, berarti sudah ini selesai. Oke, ini udah. SQL server juga udah. Oke, sekarang tinggal sistem install app MySQL. Kita tinggal tunggu saja di bagian
admin ini sampai selesai. Nanti kita pilih di Apache 2, tetap aja sudah oke. Tinggal tunggu sampai loadingannya selesai. Tinggal tunggu saja teman-teman ya sampai loadingannya selesai. Ya mungkin bagian load seperti ini bakalan gua cepetin ya, soalnya bakalan lama ya downloadnya, bagi masalah sinyal. Oke, di sini sudah selesai. Di sini untuk ini kita pencet sini, yang ini kita pencet yes. Untuk password kita enter aja, bisa kita setting apa-apa. Tinggal tunggu saja sampai selesai. Oke, di sini sudah selesai. Kita tinggal melakukan alter usernya ya untuk MySQL nya. MySQL langsung masukin aja kayak gini tuh. Enter aja. Oke. Saat di sini kita langsung masukin plus dari di latest. Enter. Oke, di sini udah juga, kita tinggal langsung klik aja. Jika udah, kita langsung cek di database-nya di Chrome. Kita masukin IP-nya dulu 10 titik 6 plus PHP dan admin. Kita tinggal tungguin. Nah, di sini sudah ada teman-teman ya. Kita tinggal masukin root dengan passwordnya asat dan gua aja. Di sini udah ada nih teman-teman ya. Ini database untuk isinya. Kita langsung melakukan import dari database yang udah kita buat teman-teman. Di sini saya pernah buat. Nah, di sini kalian tinggal open aja. Lalu kalian go, tinggal tunggu terlebih dahulu sampai dia bisa. Nah, di sini sudah nyala semua. Datasoft di sini udah berhasil, database kita berhasil terkirim ke PHP admin yang ada di Ubuntu. Sekarang tinggal kita melakukan web servernya aja. Web server berarti kita pertama harus download C2. Oke, kita udah di installation, terus kita open SSL nya juga di download. Oke, karena di sini udah, kita tinggal melakukan konfigurasi HTTPS dulu. Di sini karena kodenya cukup panjang ya teman-teman, jadi ini saya akan menggunakan Jobset lagi karena kodenya cukup panjang. Untuk mempersingkat waktu juga, saya bakal menggunakan kode yang di sini. Ini aja.
lalu di bagian tadi sini kita langsung isolasi. Lalu aja di sini kita buka terus. Oke, sini ada yang kita ubah untuk sub segmentnya, mungkin kita bakal ubah ke namanya adalah Discord aja sesuai dengan nama website yang saya buat, jadi saya jadi mempermudah namanya. Oke, dia tinggal enter aja, kita tinggal tunggu sampai selesai. Oh iya, kita mkdir dulu guys ya, /ktp/art c2/ssl. Nah, baru kita bisa melakukan ini. Sini kita masukin dulu ID, namanya di sini ID, kayak ini kita masukin wilayahnya. Ini lokasinya kita bawa Bogor. Ini lokasinya kita bawa SMK. Kita bawa saja. Nah, di sini di common name kita masukin domain yang nanti bakalan kita pakai teman-teman. Ini gue bakalan pakai restore titik mungkin restore titik lokal aja ya, lokal, terus enter aja, terus email addressnya kita masukin smk@smkn.com. kita asal aja emailnya. Nah, sih udah berhasil kan dengan HTTPS. Sekarang tinggal A2N site. Kita tinggal, oh iya di sini dulu sih, kita kesini dulu sebelum A2N site, kita kesini dulu teman-teman. Kita masukkan, nah di sini kita masukkan nama ininya ya. Ini kita pakai apa aja dulu, slash zstore.cf. ini biar lebih cepat aja ya. Terus videonya nanti masuk secara X, Y, dan enter aja. Lalu kita scroll, di sini kita buat gambaran dulu ya, enter aja. Sudah sistem restart, sistem kita dulu. Start C2 ya, enter aja. Oke, ini ada si sistem visual tulis ya. Nah ini berhasil. Kita juga jangan lupa di 2N saja kita masukkan yang default SSL. Enter aja, sistem TPL reload. Enter aja. Sekarang kita coba review dulu dengan tanpa menggunakan DNS 10.10.10.4. Ya, tunggu. Oke, di sini harusnya sudah bisa dipakai ya. HTTPS bukan di 4, tapi salah satu sisi di 6. Oke, ada kesalahan teman-teman. Can provide a secure connection.
Kenapa di sini tidak bisa melakukan udah video udah berarti sudah. Oke, di sini ada trouble teman ya, dimana IP di sini nggak bisa di reset ya. Masih cek di statusnya tuh. Oke, di sini bisa. Kenapa nggak mau sesuai di API-nya sebenarnya? Oke, API-nya kita pakai 6. Kita tetap nggak bisa membaca ya. 6. Ini udah bisa tuh ya. Jadi ada ini nggak pakai RTPS ya. Oke, di sini kita coba. Di sini udah berhasil teman-teman. Berarti tadi agak ada sedikit error. Nah, kita coba move dulu guys. Move /home/traffic /web TLS ke ini aja ke www.html. Oke teman-teman, berarti bisa ya. Berarti kita coba service list. TLS. Oke, di sini salah ya teman-teman, kita nggak masuk ke dalam. Tapi oke, karena di ketentuan websitenya itu harus pakai ketentuan website, kita harus menggunakan ada sedikit meleknya harus melakukan kita harus di var ya. Oke, kita bikin lagi tuh. Itu kita bikinin dulu aja edit. Nah, sudah di CSS kita udah ada setelah sana, nanti di HTML kita hapus. Tapi sebelum itu kita ulang dulu di bagian button kita lm kita pengen melakukan, kenapa dihapus, karena kita ingin melakukan perubahan di bagian DNS itu. Makanya saya hapus. Ini kita masukkan Bogor, SMK, sini
sini kita masukkan komponennya adalah asat git.com. Oke, kita langsung enter aja di sini guys. Ya. Oke, kita bisa langsung cek aja. Ini sudah terbuat ya, karena nggak ada kegagalan, berarti dia bisa. Sekarang kita benerin lagi yang tadi, kita move lagi. Sekarang ke dari var ke CLS ke slash var keluarin. Misalnya kita tuliskan CLS ada oke, asat zistor mungkin kayak terlalu bakalan gua rmdir aja asat zistor karena agak mengganggu. Oke, di sini gua akan ubah aja ke zistor. Oke, kita langsung LF, langsung cd LS. Di sini udah ada semua ya teman. Terus di bagian apa ya tadi? Di sini merge enable. Kita masukin dir font. Message puzzle directory dir lock. Dir lock kan? Setahu saya tadi di conf ya. Dir lock. Oke, salah teman-teman, barusan ini nggak di slash ya teman-teman, nggak di slash, tapi nano dah. Di sini kita indeks berdasarkan kita tambahin indeks, kita tambahkan dengan nama file yang ada di sampai ya teman-teman ya. Masuk file yang ada di sini ya teman-teman, namanya kita copy aja. Oke, di sini udah, tinggal kita X, ya enter. Lalu di nano di apa? Index kita tambah X, kita tambahkan di nano kita masukkan passwordnya asat teman-teman. Kita masukkan passwordnya asat biar bisa. Oke, kalau udah kita masuk ke login juga, karena login bisa juga.
sini passwordnya kita masukkan aset juga, langsung keluar aja, yes, enter. Jika sudah, di sini kita sebelum masuk ke ini kita setting lagi di nano etc nya ya. Kita masuk lagi aja ke dalam dropship. Dokumen rootnya kita ubah jadi apa namanya, di store ya. Kita tinggal keluar aja ya, enter. Terus kita coba ke sistem CTL buka. Oke, kita udah berhasil ya di sini. Berarti kalau kita coba kita review lagi website-nya, seharusnya dia sudah bisa masuk ke ini ya. Oke, ini karena masih belum bisa berarti ada yang salah tuh. Oh iya, karena ini nggak bisa. Kenapa ini nggak bisa? Karena kita belum melakukan E2N mode-nya tuh. Sepertinya kita belum melakukan E2N mode. Kita belum melakukan E2N site yang barunya karena udah diubah. Lalu kita coba di start Apache 2. Seharusnya nih kalau kita coba harusnya sudah bisa teman-teman. Kenapa tidak bisa? Maaf teman-teman, tadi karena ada sedikit yang mengganggu jadi agak terdistorsi sedikit. Jadi kalau misalnya dari lagi itu kalian kalau mau untuk password tadi itu kalian dengan melakukan ini dulu. Kalau seperti ini dulu, terus oke, kalau udah kita langsung aja dicek ya teman-teman di websitenya di 10.10.10.6. Nah, kita coba akses di sini sudah bisa teman-teman ya, login juga udah bisa. Dan kita mau login dengan bisa benar ya, ini sudah bisa teman-teman ya. Login sudah bisa tuh. Jadi sudah bisa ya teman-teman ya. Sekarang tinggal masuk ke dalam DNS server. Di DNS servernya ini kita masukkan dulu, pertama-tama kita bikin IP status dulu dengan cara SS. Interface ini kita langsung ubah di bagian allow hookup ini, kita ubah jadi auto aja. Lalu di bagian init DHCP kita ubah jadi static. Enter, lalu kita tinggal cek aja address. Dia tinggal tambahin 9 aja. Enter, tab, terus di sini itu subnetnya. Subnetnya itu di 255
255 255 255 Wes kewehan mas, tapi ke 155 ya, tambahan 240. Udah kayak tinggal enter aja, tetep terus tambahin gateway yang di sini 10 itu. Ini kalau kayak tinggal DNS dan server masukinnya 8 kayaknya kayak gini. Coba keluar aja TLS ya. Terus kita coba boom. Kita coba tes, tapi terubah teman-teman ya. Tapi kenapa di subnetnya di 8 teman-teman? Bentar teman-teman ya. Ini coba kita lihat job sheet-nya ya teman-teman untuk melakukan DNS-nya itu bagaimana. Ini jangan lupa tambah S, X ya. Kita ulang coba di sistem desktopnya kita, terus FCA di sini udah dirubah ya 28. Sekarang kita pin 8888 kita bisa. Oke, di sini root addressable. Kenapa root addressable? Karena di sini networknya masih dengan menggunakan NAT. Kalau ini kita harus menggunakan bridge. Oke. Kita coba pin lagi. Nah, itu sudah terbaca teman-teman ya. Berarti sudah ada internetnya. Sekarang tinggal melakukan konfigurasi di ininya, di apa, di data di DNS ya. Kemudian di sini gue bakalan lihat beberapa websitenya karena cukup panjang kodenya juga. Di sini gue bakalan lihat dulu. Oke, terus kenal dulu. LAN 9. Ya, kita tunggu sampai selesai. Oke, jika udah kita juga install SSH untuk kita remote dari putih ya, biar lebih mudah. Oke, jika sudah kita bisa langsung remote aja. Putih. Accept aja di sini dan root, bisa di root. Oke, karena kayaknya di sini harus naik dulu karena harus di akses terlebih dahulu. Dan
//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 
Nah, permit load login kita nyalain di yes, nyalakan di yes. Sekarang kita tinggal 8 putih lagi, diulang aja. Kita masukkan di sini IP-nya 10.10.10.6 ke enter aja. Kita masukin sini root, masukin sini asap. Di sini pastinya masih deny, masih deny karena belum di restart ya. Sistem CTL oke, sudah malam banget teman-teman ya. Oh iya, di sini bukan OpenSSH tapi di SSH teman-teman. Kalau udah kan tinggal langsung lagi login putihnya dengan close dulu. Coba kita masukkan lagi dengan langsung masukin aja di sini root dengan asap. Oke, sini udah bisa ya teman-teman. Sekarang kita tinggal melakukan kopiannya saja dari jalur 10. Oke, kita langsung masukin saja. Yang pertama itu adalah ini dulu, kita masukkan sini. Paling bawah kita masukkan yang ini teman-teman. Sini ketentuan DNS-nya kita lihat terlebih dahulu ya. Masukkan asat. Salah teman. Nah, di sini udah terbentuk ya guys ya. Ini kita ininya webku aja, masa aja nggak pusing. Aja. Lalu selanjutnya kita dengan by ininya db web.
Nah, kita langsung nano aja, kita masukin kodenya. Bisa semua cuy. Ini di sini kita copy langsung dari atas sampai bawah teman-teman. Kalau sudah, kita langsung aja masukkan ini harusnya dengan MS Circle account, tapi kita ubah dengan oke. Kalau udah kamu bisa langsung aja CTRL-X enter. Terus kalau udah mungkin bisa di lagi, mungkin nggak bisa di ya itu nggak usah kayaknya. Langsung di sistem restart aja, karena langsung ada sistem restart ya. So, kita coba ini sebentar. Lebih dahulu zat pengganti ini ya teman-teman ya. Coba tak tes dulu ya teman-teman. Tuh, address 6. Ini tuh harusnya di 9 teman-teman. Salah ya. Kita save dulu ya teman-teman. Apa sih? Yang 9. Oke, kalau udah ini udah coba mantap. Tapi kalau berarti sini udah bisa ya. Kalau kita ubah kalau kita mau nyoba mengakses websitenya dengan menggunakan DNS, kita perlu ke kontrol panel dulu. Terus kita ke network, lalu kita ke network semi konten, lalu kita administrative setting, kita ke network, kita ke properties, kita ke IP-nya, di IP-nya sini kita hapus, ini kita ubah dengan IP yang kita buat tadi. Kita buat di oke, plus. Terus sekarang seharusnya gua udah bisa akses websitenya. rz.com. Oke, RZ mungkin belum, kayaknya salah gitu. Harusnya sih yang DNS bukan yang
ini yang teman-teman, kayaknya gue yang salah teman-teman, karena nggak di seperti kita ubah di 3 benar, kita di sini tag di 9 sesuai dengan kalau udah kelas download bisa tidak, oke, terus kita proses dan bisa mendapat website teman-teman ya. Akhirnya berarti sudah berhasil semuanya ya, konfigurasi IP, mulai dari konfigurasi IP, terus terus membuat ngelip web ini akhirnya udah semua teman. Mungkin sekian aja dari semua dari video yang saya sampaikan. Sorry kalau misalkan banyak kesalahan ya, karena masih baru pertama di YouTube. Dan situ aja, bye bye.